Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 224112000 dari kelas Manajemen 22C, kelompok 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Merancang dan Mengelola Saluran Pemasaran. Yaitu menyusun dan mengelola saluran pemasaran adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas langkah-langkah, strategi, dan pengaruh saluran pemasaran terhadap keberhasilan bisnis. Yang pertama, langkah-langkah merancang saluran pemasaran, yaitu analisis pasar. Melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, pemilihan channel partner, yaitu memilih mitra saluran yang sesuai untuk mencapai target pasar yang diinginkan. Selanjutnya, penentuan struktur saluran, yaitu menentukan jumlah dan tipe saluran yang optimal untuk menjangkau pelanggan. Dan yang terakhir, penyusunan rencana tindakan, yaitu membuat rencana tindakan yang jelas untuk mengimplementasikan saluran pemasaran. Lalu strategi penentuan saluran pemasaran. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua segmentasi pasar, dan yang terakhir diversifikasi saluran. Untuk yang pertama diferensiasi yaitu menetapkan keunggulan yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Yang kedua segmentasi pasar yaitu memilih target pasar yang sesuai berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan perilaku pelanggan. Dan yang ketiga, diversifikasi saluran, yaitu menggunakan kombinasi saluran modern dan tradisional untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya, pentingnya penentuan saluran pemasaran yang tepat. Yang pertama, optimalisasi distribusi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam mengantarkan produk atau layanan ke pelanggan. Yang kedua, memperluas jangkauan, yaitu mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan mengembangkan basis pelanggan. Dan yang ketiga, menjaga citra merek, yaitu memastikan produk atau layanan diperoleh pelanggan dengan cara konsisten dengan citra merek. Metode pengelolaan saluran pemasaran. Yang pertama ada metode konsolidasi pasokan, yang kedua pengendalian inventaris, dan yang ketiga pelatihan mitra saluran. Konsolidasi pasokan adalah mengintegrasikan pemasok untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua pengendalian inventaris, yaitu mengelola stok dengan cerdas untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Lalu pelatihan mitra saluran, yaitu kita memberikan pelatihan dan dukungan kepada mitra saluran untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola saluran pemasaran. Yang pertama, koordinasi terhadap mitra. Mengelola berbagai mitra saluran dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, persaingan internal. Mengatasi persaingan antar saluran internal yang dapat merugikan keselarasan dan keuntungan perusahaan. Dan yang ketiga, pengendalian kualitas, yaitu memastikan produk atau layanan yang disampaikan melalui saluran pemasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan saluran pemasaran. Mengumpulkan data.
mengumpulkan data penjualan, umpan balik pelanggan, dan informasi lainnya untuk mengevaluasi kinerja saluran pemasaran. Lalu menganalisis kinerja, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam saluran pemasaran. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perbaikan, yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki saluran pemasaran berdasarkan hasil dari analisis. Yang terakhir ada pengaruh saluran pemasaran terhadap keberhasilan bisnis. Pertama ada peningkatan penjualan, yaitu pemilihan saluran efektif dapat meningkatkan penjualan produk atau layanan. Pengaruh selanjutnya, pangsa pasar yang lebih besar. Artinya saluran pemasaran yang optimal membantu memperluas pangsa pasar perusahaan. Dan yang terakhir, pengaruh saluran keunggulan kompetitif. Dengan saluran pemasaran yang baik, perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.